Beberapa lembar kain, bab 61. Setelah mengurus masalah keluar dari rumah sakit, di tatapan Verlina yang bergosip, Darlene pun menelpon Hendrik. Menyuruhnya malam ini tidak perlu datang menjemputnya lagi. Temannya sudah datang mencarinya. Kebetulan Hendrik juga ada urusan yang harus diurus. Dengan nada lembut memperingati beberapa hal dan menutup telepon. Darlene, pria barusan ini jangan-jangan adalah orang yang melamarmu itu ya? Suaranya sangat lembut ya? Verlina dengan tatapan jalan mendekat. Darlene menyodorkan telunjuk dan dengan tidak sungkan mendorong kepalanya. Begitu suka bergosip. Kenapa tidak menjadi wartawan saja kamu? Masih mau pergi ke klub atau tidak? Pergi dong, pergi. Aku memang suka gosip, tapi wartawan terlalu rendahan. Tidak cocok denganku. Verlina menyalakan mobil sambil tertawa. Pergi duluan ke rumahku ya, untuk ganti baju dulu. Baiklah. Darlene tidak tahu kenapa Verlina begitu semangat. Klub seperti apa yang tidak ada bayangan Perlina? Beberapa tahun yang lalu, Verlina sudah menjadi ratu di seluruh klub kota Leidong. Rumah yang Verlina sewa tidak peduli lokasi, lingkungan, ataupun harga, semuanya sangat tinggi. Tapi dia tidak kekurangan uang, jadi tidak masalah. Verlina, kamu yakin ingin aku berpakaian seperti ini? Darlene dengan tatapan gelap melihat cermin. Pakaian yang begitu terbuka, dadanya juga terlihat. Roknya bahkan sudah ada di ujung pahanya. Baju seperti ini, apakah masih bisa dipakai keluar? Memang tidak begitu bagus. Aku carikan yang lain untukmu lagi. Verlina berpikir sejenak dan merasa tidak terlalu cocok. Walaupun baju ini sangat seksi, tapi pria tua di rumahnya itu sepertinya tidak suka wanita seperti ini. Kalau kamu tidak ada baju yang lebih normal, aku pulang ganti saja. Darlene menekankan di kata normal. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Verlina menunjukkan gerakan oke, berjalan ke lemarinya dan memilih sambil merepet. Aduh, yang ini terlalu kuno. Ini juga tidak bisa, terlalu tua. Di dalam lemariku, kenapa ada baju yang begitu menjijikkan? Akhirnya dia menemukan satu baju dan memberikannya ke hadapan Darlene. Dengan bangga berkata, ini adalah baju perang yang sudah mendapatkan banyak kehormatan. Adalah hasil perangku dulu. Walaupun sampai sekarang juga tidak akan ketinggalan zaman. Coba, kamu pakailah dulu. Darlene mengepalkan tangan, memberitahu dirinya sendiri untuk tenang. Wanita di sisinya ini adalah teman baiknya dari kecil sampai sekarang. Jangan karena gegabah dan berjalan di jalan yang melanggar hukum. Beritahukan padaku bagaimana memakai ini. Darlene menggunakan kukunya mengambil baju yang tipis ini. Tidak, seharusnya menyebutnya kain sobek. Pakai seperti ini, lihatlah, sangat lucu kan? Sangat cocok denganmu. Kalau bukan kamu, aku mana mungkin mengeluarkannya. Jangan meremehkan ini ya. Aku juga barusan memakainya beberapa kali saja. Verlina dengan ekspresi tidak perlu sungkan berkata. Sama sekali tidak menyadari ekspresi Darlene yang sudah hampir meledak. Verlina, ekor ini telinga kelinci. Kamu menyuruhku memakainya? Benar-benar. Biasanya Darlene adalah wanita yang pendiam dan mudah diajak kompromi. Tapi menghadapi teman yang tidak bisa dipercayai ini, dia juga akan lari.
Jangan marah dong, bukankah ini lebih lucu? Verlina melihat dadanya dan dengan tidak bersalah mengedipkan mata. Dia melakukan ini semua demi pria tua itu. Wanita kelinci sangat lucu, pasti akan menarik sisi jalang di hatinya. Bersikeras tidak ingin mengakui dirinya, ingin menghindari kencan buta yang mengerikan itu. Kalau memang lucu, kamu pakai sendiri saja. Aku mau pergi. Darlin melakukan gerakan ingin pergi. Baiklah, baik. Aku berikan yang lebih normal untukmu. Aku janji. Verlina melihat tatapan Darlin yang tidak percaya pun menegakkan dada. Darlin mendengus dan menyetujuinya. Ini adalah kesempatan terakhir ya. Verlina menganggukkan kepala, mengeluarkan rok dari lemari dan memberikan pada Darlin. Rok ini terlalu tertutup. Aku membelinya dan tidak pernah pakai. Lihatlah, harganya masih tertempel. Cocok dengan wanita sepertimu. Darlin tersenyum. Ini adalah baju yang dari awal sudah disiapkan. Yang tadinya itu, dia sengaja ingin menjahili Darlin. Dia benar-benar salah memilih teman. Sudahlah, melihat mereka adalah teman seperjuangan, tidak akan mempermasalahkan dengannya. Tapi rok ini benar-benar bagus. Mereknya juga masih ada. Warna abu-abu, satu bahu tali bahu yang halus, terlihat sangat normal. Terhadap Verlina, ini sudah termasuk yang sangat tertutup. Kalau dari awal begini, kan lebih baik, kata Darlin sambil mengambilnya. Dia pun pergi ke kamar mandi untuk menggantinya. Tidak melihat senyuman berhasil Verlina. Dia benar-benar pintar. Kalau dari awal dia memberikan baju ini pada Darlin, dia pasti tidak akan bersedia. Karena dari perbandingan beberapa baju yang terbuka tadi, yang ini sudah termasuk sangat tertutup. Setelah Darlin memakai baju dan keluar, terlihat tidak nyaman. Verlina, kenapa aku merasa dingin? Aduh, sekarang adalah musim panas. Dingin dari mana? Verlina menunjukkan ekspresi tidak bersalah. Benarkah? Darlin menunduk melihat roknya menutupi kakinya. Desain yang membentuk pinggang. Bagian atas ada keras, tapi bagian tengah ada model V. Walaupun tidak begitu terbuka, tapi bagian pinggang tetap terlihat kan? Apakah tidak ada yang lain lagi? Tanya Darlin. Tidak, ini sudah sangat normal. Kalau tidak, pergi ganti yang tadi saja, kata Verlina mengangkat tangan. Darlin menggigit bibir lalu berkata, baiklah, ini saja. Ini juga tidak begitu terbuka, untuk keseluruhan masih bisa diterima. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Verlina selalu begitu berani dalam berpakaian. Rambut panjang berwarna merah yang bergelombang, celana kulit yang ketat, menunjukkan kakinya yang panjang, pinggang yang kurus, pantat yang montok. Kaos dengan satu tangan sampai bagian pinggang, menunjukkan kulitnya yang putih. Bagian dada yang juga digunting, dada yang berisi. Kalau pria melihatnya, pasti akan mimisan. Tapi dia tidak peduli. Pergi kemana? Darlin melihat dandanan Verlina dan tercengang. Kalau bukan karena kepergian Jasper 8 tahun yang lalu, Verlina juga tidak akan tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Tentu saja ke kota tidak ada malam hari, Verlina menjawab dengan yakin. Kota tidak ada malam hari juga bernama Gua Suci, surganya pria, peluang wanita. Di sana berkumpul sebagian besar anak orang kaya di kota Leidong. Dan juga
adalah tempat menghabiskan uang bagaikan air yang mengalir. Asalkan kamu ada uang, asalkan ada tampang, asalkan kamu sanggup bermain, kaya dalam semalam tidaklah sulit. Tentu saja juga ada kemungkinan begitu pergi tidak bisa kembali lagi. Apakah kita tidak bisa ganti tempat? Darlin mengerutkan dahi. Ayolah Darlin, ada aku, tidak apa-apa. Verlina memakai tas kecil, mendorong Darlin berjalan keluar. Darlin tahu, mengatakan lagi juga tidak ada gunanya. Jadi dia pun ikut turun dengannya. Tanpa sadar, sudah jam 10 malam dan juga saatnya mulai bersenang-senang. Verlina meninggalkan mobil kesayangannya itu pada petugas parkir. Membawa Darlin berjalan masuk ke kota tidak ada malam hari. Dia sudah menghabiskan uang untuk mencari tahu kalau kakaknya sedang membahas bisnis di sini. Semua pria selalu begitu, tidak bisa menghindari kekuasaan uang dan kecantikan.